Misi Kak, ini izin mungkin bisa dijelaskan secara singkat ya untuk ini alatnya apa gitu, kegunaannya apa? Untuk menjelaskan singkat dari alatnya mungkin ya, karena ini salah satu implementasi dari agriculture teknologi. Jadi di pertanian itu udah banyak tentang greenhouse yang mengandalkan sistem full outdoor maupun full indoor. Jadi punya kelemahan dari kelebihan masing-masing. Untuk full outdoor itu biasanya untuk masa panennya selama 6 bulan, untuk full indoor 2 bulan. Tapi untuk konsumsi energi full indoor itu banyak banget Bang, karena pakai lampu UV. Karena kita pakai UV karena paling banyak spektrumnya diserap oleh tanaman. Jadi tanamannya nanti jadi tumbuh lebih cepat. Sama ini Kak, mungkin mau tanya, ini menggunakan lampu khusus atau lampu biasa gitu bisa atau gimana? Untuk lampunya sendiri ini sebenarnya lampu biasa, tapi pemilihan warnanya yang khusus. Jadi untuk pertumbuhan tanaman itu pertumbuhan ke atas, karena kita cari pertumbuhan ke atas itu pakai warna lampu warna ungu. Karena kalau ada lagi yang misal ada orang bikin tanaman yang pendek tapi udah berbuah, itu biasanya pakai warna biru karena lebih support untuk pertumbuhan ke samping. Tapi untuk ke atasnya lebih lama. Kita pakai warna ungu karena biar pertumbuhan ke atasnya lebih cepat sehingga masa panennya menjadi lebih cepat. Kita menggunakan sistem indoor dan outdoor tadi untuk digabungkan menjadi satu dengan hasil yang lebih cepat, tapi untuk konsumsi energinya lebih dapat dimaksimalkan. Jadi nggak selalu hidup pakai lampu. Kalau misal ada cahaya matahari cukup, nanti lampunya mati sendiri. Kalau misal ada awan atau mendung, nanti lampunya akan hidup karena tanamannya butuh cahaya yang selalu hidup. Ini juga bisa bikin dan matiin dari blink ya. Ini LED-nya hidup, terus matiin lampu. Ada kita juga untuk kipas. Salah satu tangan dari greenhouse itu dalam greenhouse itu menjadi panas banget, akhirnya si tanaman jadi coklat, efek burn, terbakar si tanaman dari suhu yang terlalu tinggi. Jadi kita ada implementasi kipas. Kalau misal kipas dirasa kurang, nanti ada tambahan juga, bisa ditambahkan tetesan air sebagai cooling pad di sini, di bagian jaring-jaring ini. Terus untuk sensor-sensornya mungkin hanya ada sensor suhu saat ini ya Kak ya? Kalau sensor sendiri ada 3. Yang pertama ada sensor DHT untuk mengukur suhu juga kelembaban udara. Yang kedua ada sensor LDR untuk deteksi cahaya. Yang ketiga ada soil moisture sensor untuk kelembaban tanah. Dan hasilnya juga prestasinya ada di sini. Kelembaban tanah suhunya di 28,6. Intensitas cahayanya karena kurang jadi 11%, tapi kalau ada matahari yang cukup jadi lebih tinggi. Ini dibuatnya berapa bulan? Berapa bulan sih? Nggak sampai, hanya 1 bulan bikinnya. Karena kalau ini sendiri paling lama sebenarnya di tanaman, karena tanaman itu di 1 minggu awal itu baru dari bibit kan, baru berkecambah. Ini kurang dari 1 minggu yang ini. Kalau untuk siap tanam itu biasanya di 21 hari, di 3 minggu ini udah siap tanam. Ini tanaman kangkung sama ini tanaman bayam. Ini kalau beberapa hari, yang ini kan 3 minggu. Untuk pengembangan kedepannya Mas mungkin seperti apa? Pengembangan kedepannya sih lebih ke implementasi buat di realnya ya. Karena ini kan masih prototype, jadi masih banyak yang perlu dikembangkan lagi tentang gimana kita mengatasi masalah yang mungkin timbul nanti jika ini diterapkan di realnya. Karena ini kan implementasinya buat
urban farming. Jadi banyak perkotaan yang ingin punya kegiatan bercocok tanam tapi lahannya kurang dan kesibukan masing-masing. Jadi ini bisa jadi solusi buat penyiraman otomatis juga. Kalau mendung juga bisa efektivitas tanamnya lebih maksimal. Jadi namanya di sekali ini. Untuk biaya mas, habis berapa ini? Karena ini masih prototipe jadi biayanya masih sedikit ya. Jadi sekitar 150.000 dan semua ini karena ini juga murah juga ya. Ini dari PVC board bahannya ini sekitar 25.000 buat keseluruhan PVC board ini. Ini paling juga sama lem Jepang ya, lem gitu. Terus sama alat-alatnya cuma 100.000 ya. Apel juga Arduino ya, ESP, sensor-sensor sama relaynya cuma sekitar 100.000 kan. Ini sekitar 25.000, lemnya sekitar 8.000-an sama tambahan-tambahan mungkin dari Mika sama keperluan akuarium ini tutup. Terus nih mas, ketika di dalam greenhouse nih, aku ingin menanam dengan varian tanaman yang beda-beda, itu bisa nggak? Kalau di greenhouse sendiri kan kayak tumbuhan di alam, jadi nggak ada yang spesifik intensitas cahaya sekian, terus ini sekian, itu nggak ada. Paling cuman di kelembapan karena nggak semua tanaman bisa diaplikasikan di greenhouse. Di greenhouse sendiri kan banyak yang lebih ke hidroponik karena airnya kan ini lebih ke bukan lagi lembab tapi lebih ke menggenang. Jadi greenhouse kebanyakan bahkan nggak pakai tanah, jadi langsung implementasinya akarnya langsung kena air dan di airnya sendiri bisa ditambahkan dengan pupuk AB mix untuk hidroponik. Itu udah banyak juga yang di pasaran jual pupuk AB mix itu cair lah. Itu buat satu semprot itu biasanya berbanding 1 liter air isi. Oh berarti untuk vitaminnya atau AB mix-nya juga sekalian bisa ditaruh di sini juga. Di sini sekalian. Nah, kan biasanya kan setiap tanaman juga butuh pH yang beda-beda atau variasi nih kak. Nah, cara mengetahui airnya itu pH-nya udah pas atau belum itu gimana, kan saat ini belum ada nih di. Kalau hidroponik sendiri pemilihan tanamannya udah yang tahan banting lah istilahnya. Jadi kayak kangkung ini sendiri malah kayak apa ya, di alam itu buat filter tanaman. Jadi dia menyerap racun malahan kalau si kangkung ini. Misalkan parameternya terlalu asam atau terlalu basah, yang netralin nanti ada si kangkung ini. Buat bayam dan lain-lain itu juga sama. Jadi ketahanannya si hidroponik itu udah ada sendirilah buat spesifikasi tanaman. Nggak semua tanaman bisa diterapkan di hidroponik. Yes. Mungkin terima kasih kak, ini keren sekali semua. Ini Mas apa? Aku Arma. Mas? Arma. Mas Jamil. Imam. Mas? Imam. Oh Imam juga. Imam juga. Imam. Iya Imam juga. Mungkin terima kasih banyak ya Mas ya. Sangat keren sekali nih untuk alat yang dibuatnya ini. Mungkin mari Mas, cukup.